Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Di video kali ini aku mau bahas tentang pertanian organik. Dan ini teman-teman pasti udah ngerti ya sama yang namanya pertanian organik itu apa, karena emang ini udah dicanangkan cukup lama dan memang sekarang sudah berkembang dan bahkan sudah banyak yang membudidayakan secara organik. Keren. Nah, kenapa aku bahas tentang pertanian organik? Jadi ini kalau menurutku ya, pertanian organik ini bukan hanya sebagai suatu teknologi atau suatu berita yang dia booming pada zamannya, lalu tiba-tiba menghilang atau bahkan udah nggak tahu lagi itu kayak gimana pertanian organik. Tapi pertanian organik ini merupakan sesuatu yang memang harus kita boomingkan terus, karena pertanian organik ini mempunyai dampak positif yang cukup besar. Oke, kita flashback dulu nih ke belakang sebelum ada yang namanya pertanian organik. Jadi kita mengenal yang namanya Green Revolution itu sekitar tahun 1950-an sampai 1980-an. Nah, di revolusi hijau itu udah ada tuh yang namanya sistem irigasi dan revolusi hijau ini membawa kita ke swasembada beras pada tahun 1984. Tapi di revolusi hijau ini juga kita menggunakan varietas-varietas unggul, kita menggunakan pestisida yang dalam jumlah besar, menggunakan pupuk kimia yang jumlah besar juga. Jadinya itu membuat dampak negatif dari si revolusi hijau ini. Salah satunya ya, itu yang paling kita tahu adanya pencemaran lingkungan. Tapi nggak hanya pencemaran lingkungan juga, tapi juga adanya resisten dari si hama itu. Dan kita jadi ketergantungan tuh sama bahan kimia. Nah, habis itu kan kita nih sebagai manusia ada yang namanya kesadaran untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kesehatan, untuk menciptakan produk-produk yang sehat pastinya. Jadi tercetuslah tuh namanya sistem pertanian organik. Sebenarnya apa sih sistem pertanian organik itu? Jadi intinya sih sistem pertanian organik itu dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis dan dengan tujuan untuk menyelaraskan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan kayak gitu. Terus kita mau bahas nih tentang sebenarnya gimana sih pertanian organik, karena banyak nih yang bilang kalau misalnya aku nggak pakai pupuk kimia, aku nggak pakai pestisida, itu berarti udah pertanian organik. Belum tentu, karena memang aspeknya itu banyak. Memang sih itu OTW dan emang udah bagus kalau nggak menggunakan input bahan kimia yang banyak. Maksudnya udah mengurangi lah. Nah, prinsip dari pengembangan pertanian organik itu kita mulai dari bahan tanam ya. Bahan tanamnya tidak menggunakan varietas GMO, atau kita bisa menggunakan varietas-varietas lokal yang tidak rakus hara. Terus dari sistem tanamnya, untuk sistem tanamnya kita bisa menggunakan tumpang sari, jadi menanam dengan lebih dari satu jenis tanaman. Terus juga misalnya dalam 1 tahun jangan padi-padi tapi padi-padi palawija. Nah, ini gunanya untuk menjaga kesuburan tanah dan pastinya memutus siklus hama. Jadinya itu bisa berdampak baik buat lingkungan kita. Kan nggak bisa dipungkirin ya kalau lahan konvensional itu pasti masih akan tetap ada. Jadinya misalnya di sini ada lahan konvensional dan di sini ada lahan organik. Harus ada barriernya, harus ada pembatas yang jelas antara si konvensional dan si organik agar meminimalisir adanya pencemaran dari si lahan konvensional ini. Dan memang kalau misalnya kita nih lahan konvensional terus kita pengen jadi ke lahan organik, itu nggak bisa serta-merta langsung, tetapi harus melalui tahapan, harus ada prosesnya. Kita bisa lakukan dengan adanya substitusi. Jadi misalnya awalnya lahan kita 100% konvensional, musim tanam selanjutnya kita bikin 75% konvensional, kita berikan input 25% organik. Lalu 50% konvensional, 50% organik, 25% konvensional, 75% organik, dan nanti akhirnya bisa 100% budidaya secara organik. Jadi memang harus bertahap, memang harus sabar ya. Pertanian organik ini tuh memang kita dilatih untuk sabar. Tapi kita juga harus tahu bahwa ini itu kan salah satu ya
kalau kita awali dengan niat yang baik, kita mau memproduksi produk pangan yang sehat, kita juga mau menjaga lingkungan agar nanti untuk anak cucu kita juga bisa merasakanlah lingkungan-lingkungan yang dengan kondisi baik. Jadinya insya Allah pasti nanti prosesnya juga akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk pengairan, ini kita juga harus tahu nih sumbernya itu dari mana airnya. Apakah nanti ternyata dia mengandung logam-logam berat atau bahan-bahan kimia, jadinya harus tahu sumber airnya dari mana. Nah, kalau misalnya ternyata airnya itu mengandung logam-logam berat, bisa dengan cara, salah satu alternatif ya, dengan membuat kolam, nanti adanya pengendapan dibantu dengan eceng gondok. Terus untuk pemupukan, ini pasti yang udah tahu banget, jangan menggunakan pupuk kimia, tapi gunain pupuk organik. Pupuk organik ini bisa dari pupuk kandang, pupuk hijau, atau pupuk batuan alam. Terus untuk pengendalian OPT, udah pasti dong tahu tidak menggunakan fungisida, herbisida, insektisida, dan bahan kimia yang lain, tapi menggunakan bahan-bahan alami. Bisa tuh kayak mahoni, biji mahoni ya, terus daun pepaya, air kelapa. Terus bisa juga kalau nggak males ya dan semoga nggak males, itu langsung aja secara manual dicabut, lalu diambil hamanya, misalnya kayak gitu, hama ulat. Terus bisa juga kultur teknis nih dengan adanya mulsa atau penggenangan, tapi biasanya ini hanya untuk tanaman-tanaman tertentu. Dan yang terakhir bisa gunain tanaman refugia. Nah, ini juga bisa menambah nilai estetik dari budidaya tanaman tersebut. Seru kan? Bisa nanem, panen, sekalian ngeliat yang cantik-cantik. Dan nggak sampai situ aja, tetap sampai produknya kita panen, kita hasilkan, si produk ini harus dikemas dengan baik. Kalau bisa dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bahan-bahan daur ulang, bahan-bahan yang mudah terurai, dan disimpan di tempat yang steril, yang bebas dari bahan kimia. Oke, kita sampai di ujung video. Tadi di awal kita bahas tentang revolusi hijau, dan pada zamannya revolusi hijau ini mempunyai bisalah diunggulkan karena mengantarkan kita ke swasembada beras. Tapi ternyata si revolusi hijau ini mempunyai dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan salah satunya. Nah, menurut teman-teman nih, mungkin nggak ya puluhan tahun lagi pertanian organik itu punya dampak negatif? Bisa tulis di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.